Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kurang satu orang ini ya yang belum datang. Ayo videonya ditampilkan dong, biar kelihatan, apalagi cuma kita sambil ngobrol-ngobrol kan gitu. Mas Johan, silahkan. Santai saja, kita kuliah santai saja, pakai kaos boleh. Saya juga pakai. Kedengeran ya suara saya? Kedengeran? Mas Ahyar? Oke. Ya, oke. Santai, nggak apa-apa Mas Johan. Baru bangun tidur nih kayaknya nih Mas Johan. Jadi santai, kita kuliah sambil makan boleh, sambil minum boleh. Kita seenak-enaknya deh pokoknya. Yang penting masuk, intinya kan itu kan. Kalau nggak masuk, ini menjadi masalah nanti. Apalagi itu tinggal sisa 3 kemungkinan kan. Nanti kalau yang mas satu lagi nggak pernah masuk, tinggal satu lagi nih. Nggak tahu nanti prodinya gimana nanti. Apakah akan membuka kelas lagi atau tidak kan. Oke, mungkin kenalan dulu ya. Saya Farid Hidayat. Prodi saya sih PS aslinya, cuma kemarin diminta untuk mengisi hukum zakat dan wakaf. Saya sebenarnya kaget juga tiba-tiba karena nggak tahu, nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba dikasih. Ya udah, kita belajar bersama gitu intinya. Kemudian Mas Kifayatul Ahyar, aslinya dari mana Mas? Oh, jauh ya. Sekarang di Sumatera sana atau di Jogja? Oh, oke. Kalau Mas Johan aslinya dari mana nih? Saya Semarang, Pak. Oh, sekarang di Semarang apa Jogja nih? Di rumah. Ya di Semarang, Pak. Oke. Semarangnya mana? Semarangnya kabupaten, Pak. Dekat Salatiga. Oh ya. Oke, kemudian jadi ya pas tadi bukunya yang sudah di-share Mas Kifayatul Ahyar tadi. Saya sebenarnya sudah mau nge-share juga, jadi untuk bahan pembelajaran kita. Jadi mungkin perkuliahan kita itu nggak perlu lama-lama nanti. 3 SKS kalau 2,5 jam kayaknya juga jenuh ya, apalagi mahasiswanya 3, yang satu tadi nggak masuk lagi kan. Jadi yang penting itu dipelajari, itu masuk bagian dari pembelajaran juga gitu. Mungkin kita tatap muka cukup
Ya apa ya, sebatas Zoom ya. Zoom kan mungkin cuma 40 menit kalau gratisan, karena saya gratisan. Atau mungkin kurang lebih 1 jam itu nanti. Nanti kita sambil apa ya, intinya presentasinya gini aja nanti. Jadi itu dipelajari materinya. Saya juga nanti baca bareng deh pokoknya. Uh, Presentasikan nanti. Mungkin 15 menit aja cukup. 15 menit, 15 menit, 15 menit. Kurang lebih itu aja. Oke. Itu ya intinya. Nanti yang penting dijelaskan. Udah baca kan udah bisa menjelaskan. Mau baca catatan boleh. Mau buat PPT atau boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting nanti dijelaskan gitu. Saya juga enggak akan apa ya, enggak akan uh, memberikan tugas mungkin yang susah-susah juga. Apalagi ini hukum zakat dan wakaf mungkin kurang berhubungan juga kalau dengan MKS. Maksudnya hukumnya ya, cuma dalam penelitian sih bisa ya zakat atau wakaf mungkin berpengaruh terhadap apa yang berhubungan dengan MKS mungkin bisa dikaji. Cuma enggak apa ya, enggak salah juga sih mungkin jadi antara hukum dan mungkin dengan ekonomi dengan MKS dengan PS akan ada saling kaitannya. Jadi saya kira nggak salah juga mempelajari tentang hukumnya, apalagi hukum zakat dan wakaf. Kemudian Mas satunya nggak dihubungin Mas? Coba kalau bisa tapi kok di telepon kok nggak angkat, belum jawab juga. Oke, berarti memang nggak apa ya, nggak niat masuk. Nanti masuk kita jam 7.30 aja ya, biar nggak kebagian ya, gimana? Oke, 7.30 nanti kurang lebih jam 8 lebih dikit ya, nanti udah selesai kan gitu. Nggak usah lama-lama. Kemudian nanti dalam perkuliahan selanjutnya kan mungkin kita saling apa ya, presentasi mungkin ya. Mau membuat PPT atau enggak? Atau yang penting menjelaskan saja gimana enaknya? Oke deh, jelasin aja ya. Oke. Tapi harus baca ya. Jadi harus baca itu materi-materi yang tadi memang saya pakai buku itu 3 itu harus coba cari eh, yang PDF kan enak biar enak belajarnya kan. Itu ada semua materi di situ memang saya ambil dari situ. Kemudian selanjutnya mungkin saya share sekilas ini share screen. Ya. Sudah kelihatan ya? Oke. Kalau dulu Mas Ahyar sudah pernah ngambil hukum zakat dan wakaf belum? Oke. Berarti Mas Johan sudah juga ya? Oke. Oh, siapa? Hah? Lewat Pak Faruk? Oh, Pak Faruk. Mungkin dosen luar mungkin ya, saya kurang mengetahui. Kurang tahu ya Pak. Pak anu itu Johar Faradis Pak. Pak Johar Faradis. Oh, ya. Dulu nggak lulus kenapa? Nggak pernah masuk ya? Atau gimana?
Ini Pak, catatannya kurang lengkap kayak Pak itu saya itu. Oh. Hmm. Oh. Sama Pak. Oh gitu ya. Gak apa-apa lah diambil anu aja hikmahnya aja. Dulu pelajarannya apa aja kalau dulu? Tebel banget tuh karya siapa itu? Oh iya, soal Kardawi. Uh, Harganya berapa, Mas? Berarti itu nyetak sendiri atau oh, ada. Nanti bisa di-share ya, Mas. PDF-nya masih punya. Oke, oke. Nah, saya cari itu kemarin yang PDF cuma nggak nemu-nemu ya. Akhirnya nemu 3 itu. Cuma nanti bisa menjadi tambahan ya. Cuma boleh nanti kalau mau ngasih masukan mungkin Mas Kifayatul Ahyar atau Mas Johan mau mengkaji apa mungkin nanti ada yang perlu dirubah materinya bisa nanti. Ya itu memang buku yang bagus itu memang Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian ya mungkin ini tentang ibadah sosial dulu jadi meskipun mungkin sudah tidak asing lagi cuma zakat dan wakaf itu kan juga termasuk ibadah sosial juga nih kalau dilihat. Jadi oh ini dulu harusnya gini. Ya harusnya ini dulu sih aspek ajaran Islam. Jadi mungkin sudah pada mengetahui kalau ajaran Islam itu adalah yang dikaji itu biasanya adalah memang tentang iman, Islam dan ihsan. Ada juga nih yang ulama lain yang membagi yaitu tentang dibagi menjadi ibadah dan muamalah. Ibadah itu biasanya berkaitan dengan akidah atau dengan keimanan ya biasanya itu. Kemudian muamalah itu memang berhubungan antara satu orang dengan orang yang lain biasanya seperti itu. Dalam hal jual beli atau dalam hal perjanjian itu itu masuk di dalam kategori muamalah. Ada juga ulama lain yang membagi mengenai tentang ibadah atau akidah atau keimanan, kemudian membagi menjadi fikih atau muamalah atau syariah. Syariah dalam definisi secara sempit ya. Karena syariah dalam arti luas itu kan sama dengan wahyu, sama dengan Islam sebagai agama. Cuma dalam arti sempit itu kan syariah definisinya hukum. Fakultas syariah di sini itu definisinya itu dalam arti sempit karena dia lebih ke hukum atau muamalah. Kemudian ada juga yang membagi lagi menambahi menjadi akhlak dan tasawuf. Kemudian ini aspek ajaran Islam. Kemudian ibadah ini tentang ibadah. Jadi ya memang kita itu tidak diciptakan jin dan manusia itu tidak diciptakan kecuali adalah untuk ibadah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, intinya itu. Ibadah itu ada dibagi menjadi ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Jadi intinya ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perinciannya, tempat waktu, tempat dan lain sebagainya. Misalnya apa nih? Zakat termasuk ibadah mahdhah atau tidak nih, Mas? Mas Ahya, kalau zakat termasuk ibadah mahdhah atau tidak? Oke, oke. Di sisi lain ada lagi, udah ini nanti lagi ya. Ternyata panjang. Jadi prinsip ibadah mahdhah sih secara khusus itu ada ibadah itu berdasarkan adanya dalil perintah baik dalam Al-Quran maupun hadis, karena memang turunnya suatu dasar hukum itu adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian tata caranya harus berpula kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga kadang juga bersifat suprarasional ya, di atas jangkauan akal. Artinya ibadah bentuknya ukurannya bukan logika lagi. Kadang seperti itu, cuma kadang juga enggak juga sih. Ya kadang sholat itu kan secara logika juga enggak logis juga. Cuma kan ya aturannya seperti itu kan. Kita enggak tahu hikmah di balik itu semua kan. Kemudian selanjutnya lagi ya ini asas dalam ibadah ini. Asas dalam ibadah mahdhah itu berlaku kaidah usul fikih. Coba dibaca Mas Johan nih, Mas Johan. Yang Arabnya ini. Mana, Pak? Yang Arabnya. Al aslu fil ibadati tahrimu wal badlu ila ma ja'a bihi dalili ala awahiri. Awamirihi. Awamirihi. Kira-kira ada yang salah nggak nih dengan harokatnya nih? Mas Ayar mungkin. Ada ya, Pak, salah nggak? Ini ada lilu ini bacanya. Al aslu fil ibadati at-tahrimu. Jadi asal di dalam ibadah itu haram, wal batlu dan batal, ilama ja'a kecuali sesuatu ja'a yang datang bihi dengan kecuali apa nih? Kecuali yang bihi kembalinya domirnya ini kepada asal nih kayaknya. Intinya gini, ilama ja'a bihi ad-dalilu. Dalilu itu yang betul ya, dalilu ala awamirihi. Jadi asal dari ibadah itu adalah haram dan batal. Ilama ja'a bihi ad-dalilu, kecuali ada sesuatu dalil yang datang atas perintah tersebut. Jadi intinya itu. Jadi kadang berkata itu juga agak sulit, kadang-kadang seperti itu sih. Secara dasar cuma seperti itu. Jadi dalam hal beribadah itu intinya harus ada dasar yang memberikan perintah.
karena pada dasarnya sesuatu itu adalah haram dan batal, kecuali memang ada yang memerintahkan. Harus ada dalilnya. Meskipun dalam ulama pun kadang banyak sekali berbeda pendapat. Ya. Zakat juga berbeda pendapat, kemudian wakaf juga berbeda pendapat. Karena kan sekarang sudah banyak sekali kan, banyak wakaf. Wakaf itu kan macam-macam sekarang. Sudah ada perkembangan zaman, perkembangan. Kalau dulu wakaf itu kan ya berupa tanah, sekarang ada wakaf uang juga. Nanti insya Allah akan kita kaji. Zakat juga berkembang juga ya. Ada zakat ternak, zakat mal, zakat fitrah, kemudian juga yang baru itu ada zakat profesi. Nggak tahu ini kayaknya nanti nggak ada materi ini zakat profesi kayaknya, jadi ya nanti kalau memang ada masukan boleh deh nanti, atau mau dibahas juga boleh, nanti kita lihat. Kemudian selanjutnya lagi ibadah wa rumah tuh. Jadi ibadah wa rumah tuh ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas, dengan prinsip keberadaannya didasarkan selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Tata laksananya tidak perlu berpulang kepada contoh Rasulullah SAW, sehingga perkara baru kita dalam ibadah baru atau diperbolehkan. Jadi intinya ibadah baru mahdoh itu adalah memang yang tidak diatur, kebalikannya dari tadi mahdoh tadi. Dalam ibadah, akidah, keyakinan itu biasanya itu ada aturannya bagaimana dalam beribadah. Cuma yang baru mahdoh itu mungkin diatur, cuma nggak secara rinci ya. Misalnya sedekah, sedekah itu kan ya ada aturan-aturan sedekah itu gimana, mungkin pahalanya bagaimana. Cuma bagaimana perinciannya itu tidak diatur. Bahkan sedekah itu kan luas sebenarnya kata sedekah, karena sedekah itu bisa juga senyum itu pun merupakan sedekah juga ya. Kemudian sedekah yang wajib itu ya zakat termasuk sedekah yang wajib. Jadi sedekah itu luas sebenarnya maknanya. Infak masuk juga. Kemudian wakaf itu juga bisa itu masuk dalam kategori itu. Cuma kalau wakaf itu ada aturan-aturannya ya. Ada aturan-aturan mengenai bagaimana sih tata caranya. Ada aturannya. Meskipun hukumnya lebih cenderung ke sunnah ya. Ya sunnah kalau wakaf. Kalau zakat itu kan wajib hukumnya. Kemudian selanjutnya lagi ini, jadi Ghairu mahdoh tadi biasanya bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat itu buruk, merugikan dan mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Asasnya adalah manfaat, selama itu bermanfaat maka boleh dilakukan. Ini memang dasar-dasar dalam muamalah itu biasanya memang ini dasar-dasar dalam muamalah, ada untung rugi, mudarat, manfaat. Kemudian yang terkenal itu adalah dasar apa ya, makosidus syariah itu ya sekarang karena itu kan
dari dulu, cuma hingga sekarang kan perjalanannya kan terus pemikiran baru mengenai dasar dari konstitusi syariah dalam perekonomian itulah banyak sekali. Kemudian selanjutnya lagi ini dalam ghairu mahdoh itu ada dalil. Jadi intinya jangan bertanya mana dalil yang memerintahkannya, tapi tanyakan dalil mana yang melarangnya ini. Ada kaidah fikih di dalam ibadah ghairu mahdoh. Itu al aslu fil asya'il ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrimi. Jadi pada dasarnya asal di dalam sesuatu perkara itu adalah ibahah, boleh. Hatta yadulla, sehingga hatta yadulla dalilu, sehingga ada yang menunjukkan dalil ala tahrimihi, atas keharamannya. Jadi asal suatu perkara itu adalah boleh, bukan kecuali ya, sehingga ada dalil yang menunjukkan atas keharaman tersebut. Ini memang mirip dengan kaidah fikih di dalam muamalah. Karena memang sangat berdekatan ya, muamalah itu berdekatan dengan ghairu mahdoh. Jadi seperti itu. Karena itu memang dasar-dasarnya mirip kaidah fikihnya. Coba dibaca nih Mas Ahyar nih. Ya, al aslu fil muamalati ibahah. Illa ay iya, oke. Jadi nih, al aslu fil muamalatil ibahah. Jadi asal di dalam satu muamalah itu adalah ibahah. Ila ayyadullah, yaitu kecuali jika ada yang menunjukkan dalil ala tahrimiha, atas keharaman muamalah. Ayadullah karena ada an ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada an, ada hatta, kemudian dia bertemu dengan fi'il mudhari'. Jadi kaidahnya itu menasobkan atau memfathahkan yang akhir-akhir ini. Asalnya kan ya dulu menjadi ayadullah. Yang tadi ya dulu juga ada kata hatta menjadi hatta yadullah. Jadi ya mirip dengan tadi. Kalau tadi asya ini secara khusus dalam hal muamalah itu kaidahnya adalah ini. Jadi pada dasarnya adalah boleh, dalam semua hal itu boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Ini kebalikan dari yang ibadah tadi. Kemudian selanjutnya lagi ada dua bentuk ibadah yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah ibadah personal atau pribadi atau qasiroh yang berkaitan dengan amalan yang manfaatnya berdampak pada diri sendiri. Contohnya adalah salat, puasa, haji. Kemudian yang kedua itu ibadah sosial atau muta'adiyah yang berkaitan dengan amalan yang
manfaatnya berdampak pada orang lain. Misalnya adalah seperti menyantuni anak yatim, mengobati orang sakit, membantu orang yang terkena musibah. Zakat dan wakaf itu kan ada dampaknya, ini dampak terhadap orang lain juga. Jadi zakat dan wakaf itu juga di satu sisi berhubungan dengan ibadah mahdoh karena ada sifat pribadi dengan Tuhan. Tapi di satu sisi juga dia berhubungan juga dengan ibadah sosial ya, muta'adiyah. Bisa jadi nggak nih kalau dianggap juga berhubungan dengan muamalah, bisa jadi nggak ya? Kalau sosial jelas ya. Ya jadi memang kalau tadi muamalah itu kan biasanya contohnya adalah jual beli hubungan seseorang dengan seseorang. Ya jelas. Kalau zakat dan wakaf itu berhubungan dengan ibadah juga, ibadah mahdoh ada ketentuannya, cuma berhubungan dengan sosial itu ya. Itu lebih tepat kayaknya itu. Jelas kalau itu. Kemudian selanjutnya lagi dalil nakli yang menjelaskan keutamaan ibadah sosial itu ada banyak. Ada hadis qudsi. Ya intinya adalah Allah itu ada dan dapat ditemui di sisi orang sakit, orang kelaparan, orang kehausan, dan orang yang menderita. Ini hadis qudsinya ini cukup panjang ya. Cukup panjang, cuma nanti bisa dibaca sendiri kalau ini nanti. Karena waktunya sudah hampir habis. Intinya ini, ayah anak Adam, intinya aku telah sakit, tapi engkau tidak menjengukku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana cara saya menjengukmu sedangkan engkau Tuhan penguasa alam semesta kan? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui bahwa seorang hambaku bernama Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Sekiranya engkau mau menjenguknya, pasti engkau dapati aku di sisinya. Kemudian yang lain lagi, wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu, tetapi engkau tidak memberikan makan kepadaku. Orang itu bertanya, wahai Tuhan, bagaimana caranya saya memberi makan kepadamu, sedangkan engkau Tuhan penguasa alam yang ya penguasa kan jelas maha kaya, maha kaya jelas. Allah berfirman, ketahuilah bahwa engkau tidak peduli adanya seorang hamba-Ku si Fulan telah datang meminta makan kepadaku, tetapi engkau tidak memberinya makan. Ketahuilah, sekiranya engkau mau memberinya makan, pasti engkau menemukan balasannya di sisiku. Yang lain lagi mirip, cuma ini minuman. Jadi intinya bukan Allah yang sakit, lapar, kemudian haus ya intinya, cuma beliau menisbatkan kalau ada tetangga atau siapa yang sakit, kok kita seandainya kita mau memberi, maka Allah beserta mereka dan akan memberikan balasan. Intinya seperti itu. Kalau Allah jelas nggak sakit, nggak haus, dan nggak kelaparan juga kan. Kemudian selanjutnya lagi ini jadi ini keutamaan dari ibadah sosial itu ini. Sedekah juga termasuk ya. Bahkan di dalam surah di dalam ayat Al-Qur'an Al-Munafiqun itu dikatakan artinya aja ya karena udah mau habis, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi ini keutamaan
keutamaannya. Kemudian yang lain lagi ada kaidah fikih juga, al-muta'addi afdalu minal qasir. Jadi ibadah sosial itu adalah jauh lebih utama daripada ibadah individual. Ini kaidah fikih itu ini. Jadi sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada halayak itu jauh lebih baik daripada yang hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Oke, karena waktu yang mungkin ini sudah cukup, sudah mau habis, saya kira cukup perkuliahan kita. Materinya, butuh materi ini enggak nih? Oke. Yang jelas ini masih perlu dikaji lagi, cuma insya Allah